Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, Selamat pagi. pagi dunia, selamat pagi Indonesia. Semangat pagi dan selalu bahagia. Selamat pagi dan selalu bahagia. Hari ini saya sedang melakukan sebuah perjalanan ke luar kota bersama best friend, bestie saya. Ini Bestie. balung pisah ketemu lawas, ketemu lagi. Jadi dulu di tahun 2017, 2000 sampai dengan 2019 kita bersama-sama membuat kreativitas di Polsek Tembalang, di mana jadi di sebelah saya ini orang yang ganteng, para tua-tua ini, Kompol Budi Rahmadi SHMH. Beliau waktu itu menjabat sebagai Kapolsek Tembalang dan mendapat sanjungan jempol ketika membuat kreativitas video mengenai manajemen media. Hari ini pasca purna tugas dari kepolisian dari Bayangkara, beliau terjun ke dunia hukum karena latar belakangnya ya dari SMA, kemudian masuk ke kepolisian, kemudian kuliah S1 sarjana hukum, kemudian S2 juga master hukum. Nah, hari ini beliau bisa mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang pakar hukum. Jadi kita mengadakan perjalanan ke Purwodadi ini berniat untuk menemui salah satu klien kita, yaitu Bupati Kabupaten Grobogan. Sinten Pak asmane Pak? Ibu Sri Sumarni. Jadi ini teman-teman, kronologinya karena kita sedang menangani sebuah kasus yang cukup besar lah ya. Ini menyangkut nama pejabat negara maupun pejabat pemerintah, juga para pengusaha besar di Indonesia. Antara lain ada nama BKK, ada nama BPN, ada nama apa namanya itu PT Semen Grobogan, ada nama Ibu Sumarni dan sebagainya. Maka kita perjalanan ini mau klarifikasi, mau mengkonfirmasi tentang informasi yang beredar sekarang ini. Kita akan tanya dulu ini awalnya ini beliau bisa sampai tersangkut, terpaut, terbelit, kemudian bisa berjalan perkara ini sampai hari ini. Boleh Pak cerita dulu dari awal Pak? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami terkait saya apa artinya masuk di dalam suatu lingkaran, tapi saya bisa menyikapi sedemikian rupa sehingga saya justru bisa mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan rekan kerja kami di situ. Awalnya seperti itu. Bermula saya sebelum purna tugas itu namanya kami ini sebagai pelayan juga pelindung, pengayom. Ketika ada orang perlu bantuan konsultasi, tentunya kami tetap melayani dengan baik, mengedepankan pelayanan prima. Waktu itu mereka itu saudara Abdul Rahman datang ke kantor kami. Waktu itu saya menjabat seorang kabak di Pekalongan Kota, menanyakan tentang prosedur bagaimana mengurusin tentang proses penambangan. Saya bertanya, penambangan apa? Kebetulan beliau menyampaikan, saya Pak Budi, saya ini sudah komunikasi baik dengan Ibu Sri Sumarni. Saya diakses, direkomendasi ke PT Semen Grobogan menjadi supplier tunggal bahan pokok semen, diantaranya pasir besi. Nah, saya bertanya, ke pasir besi di mana ada area penambangan? Oh, di Purworejo. Oh ya, tidak apa-apa. Saya sepakat pada waktu itu dikenalkan beberapa koleha, baik itu yang ada di wilayah sekitar rumahnya Pak Abdul Rahman di wilayah Kuripan, Karangawen, Demak. Juga kami diperkenalkan tokoh yang ada di Purworejo. Waktu itu Pak
Kosworo, Pak Jayeng, dan Kepala Desa Ketawang maupun Munggangsari waktu itu. Nah, sampai di sana saya sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, akhir Mei ya itu mulai Agustus Tahun berapa itu Pak? tahun 2022. Nah, saya setiap IBL tentu saya manfaatkan untuk melakukan satu kegiatan yang sifatnya komsos, komunikasi sosial di wilayah Purworejo. Seizin pimpinan saya IBL ke luar kota untuk membantu proses bagaimana memperoleh izin pada waktu itu. Jadi berangkatnya dari Pekalongan ya Pak? Iya, memang dari Pekalongan. Iya Pak, Nah, lanjut. setelah itu kemudian saya sudah sosialisasi, memberikan satu pencerahan maksud dan tujuan kami hadir di Purworejo. Direspon baik dengan para petani pada waktu itu. Nah, berakhir setelah saya sosialisasi, Bapak Lurah Munggangsari, Pak Lurah Ketawang, dan tokoh masyarakat di sana secara umum mendukung. Akan tetapi institusi yang sedemikian rupa Pak Lurah tetap berpegang teguh pada aturan yang ada. Saya tetap hormat. Aturan apa Pak Lurah? Pak Budi, silahkan kami investor program Pak Jokowi itu tetap direspon, dipandu dan dibantu untuk kelancaran. Tapi ini permasalahannya wilayah Munggangsari khususnya, Ketawang khususnya, dan Purworejo pada umumnya, aturan tentang tata ruang itu tidak ada wilayah yang dipergunakan untuk penambangan. Sehingga mohon maaf, kami untuk merekomendasi atau mungkin mengesahkan terkait masalah pelepasan hak rakyat, walaupun ini miliknya rakyat, kami berkeberatan gitu loh. Jadi dari situ bulan Agustus, akhir Agustus 2022, ya sudah, saya tutup buku. Nah, tutup buku. Artinya memberhentikan semua proses di Purworejo itu ya? Betul, jadi saya pamitan. Titiknya sampai di situ doang berarti ya? Pamitan ke tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintahan setempat, karena petunjuk Pak Lurah Munggangsari, Pak Supriyono ya kalau nggak salah. Tapi maaf dulu, itu waktu di Purworejo Bapak sudah keluarkan modal belum Pak? Kalau di Purworejo saya belum ya? belum keluar modal, jadi pada waktu itu saya hanya bahasa saya tetap diperdaya karena kemampuan skill saya, kemampuan power pengaruh, kemampuan konsolidasi dan lain sebagainya, karena gitu ya? Saya mempunyai kemampuan CMI, cara menyampaikan informasi, sehingga saya pun di sana sudah melakukan satu sosialisasi, mengumpulkan sedulur-sedulur tani. Dan iya, dalam sebuah forum gitu? Di sebuah forum besar waktu itu. Sayang rekamannya itu sudah dikirim, katanya sudah dikirim ke Bu Marni gitu loh. Bu Marni senang ini Pak Budi, oke nggak apa-apa. Disitulah saya semakin akrab dengan rombongan saudara Abdurrahman, Endang Wahyuningsih, dan saudara Kartejo alias orang biasa menyebut Mas Jo.